Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li azimi sultani, wa kama yahmaduhu an-nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada'u was-salihun. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-mujahidin at-tahirin alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamati min adzabis sa'ir. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan dengan menjauhi segala bentuk larangannya. Barangkali di antara kita yang hadir di sini saat ini ada yang sedang menghadapi sebuah permasalahan, apapun itu bentuknya, dan kita berharap agar segera bisa keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ternyata itu semuanya dijamin oleh Allah dengan takwa kita kepadanya. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha," dan barang siapa bertakwa kepada Allah, perintah-perintahnya ia jalankan dan seluruh bentuk larangannya ia tinggalkan, maka balasan Allah untuk orang tadi adalah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Dan bahkan lebih dari itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberinya rizki tanpa dia sangka-sangka sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, bahkan saat ini, kita disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam 5 kebaikan sekaligus. Yang pertama adalah kebaikan tempat. Saat ini kita bertemu, kita berkumpul, kita bersatu di tempat yang paling mulia di muka bumi, masjid. Seperti yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, afdalu buka'atin ala wajhil ardi masajiduha. Bongkahan tanah yang paling mulia di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Dan kebaikan yang kedua adalah kebaikan bulan. Saat ini kita berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang paling banyak punya nama dan paling banyak punya sifat. Ramadan, syahrul siyam, bulan puasa. Ramadan, syahrul qiyam, bulan salat malam. Ramadan, syahrul Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Dan masih punya sifat-sifat yang lain. Syahrun karim, bulan yang mulia, terhormat. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Dan setiap nama dan sifat itu punya pesan agar seorang muslim, seorang mukmin berebut
segala kebaikan yang Allah siapkan melalui bulan Ramadan ini. Dan kebaikan yang ketiga adalah kebaikan hari. Dari maghrib kemarin sampai nanti maghrib lagi, itulah hari Jumat. Sayyidul Ayyam, pimpinannya para hari. Sayyidul Ayyam, sayyidnya para hari. Seorang muslim, seorang mukmin, umat Nabi Muhammad SAW di dalam hari Jumat ini dianjurkan menjadi seorang sayyid, orang yang terhormat, bersih lahirnya, bersih dalamnya, dan lain sebagainya. Dan kebaikan yang keempat adalah kebaikan aktivitas. Saat ini kita berkumpul di sini di tempat yang paling mulia ini tidak lain, tidak bukan karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah saat ini. Idza nudiya, ketika sudah dikumandangkan azan, lissolati, untuk hadir salat, mi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat seperti ini, ada dua instruksi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menyambut dua instruksi itu. Yang pertama adalah fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian semuanya untuk datang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zikir kita kepada Allah. Dan instruksi yang kedua adalah wadharul bai', dan tinggalkan transaksi jual beli. Dan kebaikan yang kelima adalah kebaikan aktivitas. Saat ini kita berpuasa, menahan lapar, menahan minum, dan lain sebagainya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Asyamu li," puasa itu adalah untukku. Tidak ada yang tahu selain kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asyamu li, puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalas langsung puasanya orang itu. Seperti apa kualitas kita puasa hari ini, yang tahu Allah. Dan Allah yang akan membalas sesuai dengan kualitas yang kita jalankan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Sufyan ibnu Abdillah Ats-Tsaqafi, anak muda yang datang dari kampung Bani Tsaqif dari wilayah Taif. Anak muda yang mungkin masa depannya masih panjang dan terkenal dengan kecerdasannya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli, pesankan kepadaku, fil islami, di dalam agama Islam ini, qaulan, dengan sebuah pesan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana setelah itu aku tidak bertanya lagi tentang hal itu kepada orang lain selain dirimu." Terbukti dari susunan kata-kata yang ia lontarkan kepada Rasulullah, padat, tersusun rapi, namun penuh makna. Rasul katakan kepadaku sebuah pesan yang aku tidak akan bertanya lagi tentang hal itu kepada orang lain selain dirimu. Dan menghadapi seorang sahabat yang masa depannya masih panjang tadi dan terkenal dengan kecerdasannya, Nabi Muhammad mengatakan, "Qul," sahabatku, katakan, "Amantu billahi," aku beriman kepada Allah. Orang kalau sudah beriman kepada Allah, dia akan siap menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan siap meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang namanya takwa. Maka orang yang beriman siap menjadi orang yang bertakwa, orang yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman adalah orang yang siap menjalankan tugas ibadah apapun, seberat apapun ibadah yang ia jalankan, dengan ibadahnya terasa ringan. Sesusah apapun beban agama ini, bagi orang yang beriman menjadi mudah. Dan Allah mengatakan, "Amantu billahi," katakan, aku beriman kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ahli amal solih, dan ketika orang itu di puncak keimanannya, di puncak ketakwaannya, di puncak kesalehannya, Nabi Muhammad melanjutkan pesannya, "Tsumastaqim," kemudian istiqomalah kamu. Hadis ini sahih
diriwayatkan oleh Imam Muslim. Istiqomah adalah mempertahankan kebaikan, mempertahankan ketakwaan, mempertahankan kesalihan ketika kita ada di puncak kebaikan itu. Jadi istiqomah adalah bertahan di puncak. Dan orang-orang yang telah berhasil menjadi orang-orang yang baik, lalu dia pertahankan kebaikan itu dengan yang namanya istiqomah, dan terus dia pertahankan sampai akhir hayatnya, itulah orang yang disebut dengan husnul khotimah. Cita-cita terakhir seorang muslim yang dipuji dan diharapkan oleh orang penduduk muka bumi ini. Mungkin profesi kita berbeda-beda, pekerjaan kita berbeda-beda, aktivitas kita berbeda-beda, tapi selaku muslim, selaku mukmin, ternyata kita punya titik temu harapan yang paling akhir. Cita-cita di ujung hayat kita yang namanya husnul khotimah ketika kita nanti mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Dan itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Maka mudah-mudahan sepotong riwayat tadi bisa kita gunakan untuk menyempurnakan keislaman kita dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kelak kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman itu yang kita harapkan, takwa itu yang kita jalankan, amal solih itu yang kita jalankan terus menerus dan kita pertahankan, dan mudah-mudahan kita nanti pun mengakhiri kehidupan di muka bumi ini menjadi orang yang paling baik dalam pandangan Allah dan paling baik di hadapan umat manusia yang namanya husnul khatimah. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la mujahidan
fi sabilika illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.